Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku, sekaligus ini bagian dari silaturahim kami kepada saudara-saudaraku yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun kali ini kami hadir dengan satu judul, semua tahu kehebatan doa ini dan kekuatan, kehebatan muncul saat di hatimu ada rasa dhillun dan iftikor. Pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas 4 hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan doa hebat itu? Yang dimaksud dengan doa hebat itu adalah apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan dari Nabi Muhammad itu pasti betul, pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi sudah menyampaikan di dalam satu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Sa'din qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni idda'a wa huwa fi badnil khuti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illastajaballahu lahu. Yang artinya, dari Sa'din ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya atau dolim. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya. Maksudnya berdoa dengan doa Nabi Yunus tadi. Dalam satu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Ini ada satu jaminan dari orang yang terpilih menjadi Rasul penutup dari semua Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin apa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah benar dan janji Allah adalah nyata. Maka jika Anda sudah mempunyai satu keyakinan itu, maka Anda sudah mendapatkan 50% doa Anda akan terkabul. Yang kedua, akan kita bahas apa yang dimaksud dengan dhillun dan iftikor itu. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, siapapun yang berdoa
agar doa itu makbul atau berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam hati harus hadir yaitu rasa dhillun dan iftikor. Lalu apakah dhillun dan iftikor itu? Secara sederhana, agar mudah dipahami, dhillun adalah suatu perasaan di dalam diri kita ketika kita berada di hadapan Allah saat berdoa dan kita merasa tidak punya daya atau kekuatan apapun. Jadi kita merasa diri kita itu tidak punya kekuatan apapun, atau dengan kata lain kita itu merasa hina di hadapan Allah. Karena kita itu banyak berdosa dan bertindak aniaya atau dolim kepada diri kita sendiri. Dolim itu tidak menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan tidak menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk kita orang yang dhilun, yang hina. Jadi kalau kita bisa merasa seperti itu saat kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita langsung akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu iftikor. Apa iftikor itu? As-Syaikh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa yang namanya iftikor adalah kita manusia memposisikan diri kita saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hadirkan di dalam hati kita rasa sangat membutuhkan pertolongan atau isti'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus merasa betul-betul kita orang yang hina, orang yang banyak zalim kepada diri sendiri di hadapan Allah, karena tidak bisa menjalankan semua apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Yang kedua, hadirkan pula perasaan bahwa diri kita itu sangat butuh sekali kepada pertolongan Allah. Nah, inilah hal yang akan menjadikan doa kita menjadi hebat. Apalagi berdoa dengan doa yang hebat, maka akan berlipat-lipat gandalah kekuatan doa yang kita panjatkan. Lantas apakah dengan seperti itu sudah cukup semuanya? Ternyata belum. Ada satu hal yang perlu kita pahami, yaitu yang akan kita bahas, yaitu apa? Kunci utama orang berdoa itu apa? Kunci orang berdoa agar doa diterima itu tidak lain adalah iman dan takwa kita. Kita harus tahu iman itu ada rukunnya. Rukun iman harus kita pahami betul. Siapa yang harus kita imani? Ini di dalam pelajaran yang lain sudah ada. Namun itu penting untuk kami sampaikan bahwa iman itu secara harfiah dan artinya percaya adanya Allah. Kemudian takwa. Ini kunci segala kehidupan untuk bisa hidup baik itu, tentang rezeki, nasib, dan sebagainya di dunia dan di akhirat itu, yang terpokok adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah, takwa kepada orang tua kita dan juga pemerintah kita. Ya. Ati Allah wa ati Rasul, ya, dan wa ulil amri minkum. Kita tiga itu harus kita taati semuanya, asalkan dengan kata bahwa pemerintah yang adil, pemimpin yang adil perlu kita taati. Kemudian dari iman dan takwa itulah kualitas doa seseorang itu menjadi berperan penting. Maka sering ada doa yang sama, tetapi yang memanjatkan doa itu berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Karena yang menentukan orang mulia di sisi Allah itu adalah karena kualitas
iman takwanya. Ya, jadi jangan sampai keliru. Maka kita ambil contoh yang mudah. Sama-sama ballpoint, misalnya mereknya Pentel, itu digunakan oleh seorang presiden untuk tanda tangan, dengan kita orang awam yang tidak punya kekuatan apa-apa, sama pulpennya kita menggunakan itu. Maka nilainya tanda tangan presiden dengan kita akan berbeda. Yang membedakan apa? Derajatnya. Ya, yang membedakan derajatnya. Begitu pula dengan doa kita kepada Allah, yang membedakan adalah derajat apa? Ketakwaan kita, itu yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang terakhir yang ingin kita bahas, bagaimana cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya sangat mudah. Yang pertama, baca 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Yaitu setelah selesai sholat 5 waktu, kita membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 3 kali. Sangat ringan sekali. Lalu ketika kita punya musibah, punya masalah, maka bacalah 40 kali. Sama dengan ketika Nabi Yunus berada di perut ikan hiu, yaitu selama 40 hari. Maka bagaimana caranya? Ya, caranya jika kita punya masalah, baca 41 kali setiap usai sholat hajat. Ya, sholat hajat itu bisa waktunya bebas. Tapi yang terbaik adalah antara pukul 12 sampai dengan pukul 4. Yang terbaik. Kemudian setelah kita sholat hajat, kemudian kita wiridan khusus sholat hajat, kemudian bacalah doa Nabi Yunus ini 41 kali dalam posisi kita sedang sujud, dan posisi tangan kita kedua-duanya telunjuk jari kita seperti posisi orang sedang at-tahiyat itu, diangkat sedikit begitu, kemudian bacalah selama 40 kali, kemudian setelah itu dalam posisi sujud pula Anda berdoa apa yang Anda inginkan. Insya Allah dengan demikian menghadirkan tadi iftikor dan dhillun di dalam hati kita, insya Allah doa kita akan terkabul dengan cepat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.